Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Robi Abdillah dengan NIM 250605110272 dengan prodi Teknik Informatika. Di sini aku menjelaskan tentang latihan praktikum Alpro atau algoritma dan pro pemrograman. Nah, untuk latihan sendiri itu ada 5 latihan. Yang pertama itu latihan 1. Oke, ntar nanti aku jelasin ya adik-adik. Oke, ini gak guna. Untuk ini gak guna, ini hapus saja ini. Aduh, tidak penting. Nah, sekarang kita tempel ke tugas yang pertama. Nah, aku jelasin dulu. Ini INT ini untuk menunjukkan angka, dan double ini sama kayak INT, cuma kalau double ini bisa dikasih koma. Nah, ke 155,5 itu. Nah, untuk cara sendiri itu itu karakter yang cuma bisa buat satu huruf aja, dan berikutnya itu bolen ya, untuk menunjukkan benar atau salahnya. Nah, untuk sistem out pencil ini itu untuk menampilkan hasil pemrograman kita. Di sini aku mau ganti kayak yang spesifikasi dengan diri aku aja ya. Nah, di sini kan udah aku ganti kan, umur aku 19, terus tinggi aku tuh 170 lah kurang lebih, dan inisialku kan R. Nah, habis itu kita coba kontrol S dulu untuk nge-save. Habis itu kita running. Apakah berhasil, apakah ada yang salah atau enggak. Nah, untuk kalau udah berhasil itu tulisannya build sukses nih, ya kan. Oke. Nah, habis itu kita menjelaskan latihan yang kedua. Aslinya latihan yang kedua itu kurang lebih hampir sama kayak yang latihan yang pertama. Nah, cuma yang latihan kedua ini lebih spesifikasi aja. Kayak untuk lebih spesifik aja, dan temanya tuh kayak variabel dengan nama yang valid. Nah, INT itu adalah kayak ya sama lah kayak itu, cuma kita menjelasin kayak pemrograman itu nggak bisa dengan spasi kalau mau program. Contoh jumlah siswa. Nah, ini jadi merah, ada merah ini tanda seru. Nah, itu tandanya ada error atau tidak bisa berjalan. Nah, rata-rata ini kan bisa rata spasi nilai. Nah, itu nggak bisa soalnya nggak tahu error. Nah, untuk jumlah siswa ini bisa kita ganti. Contoh, kita punya siswa 60. Nah, rata-ratanya tuh 95. Nah, kelas kita kan aku kan kelas J, jadi kita ambil kelas J. Nah, di sini kan tidak ada tanda error nih, nggak ada tanda seru atau yang lain-lainnya. Habis itu kita coba berjalanin programnya apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil kan, jumlah siswanya ini udah keubah, terus rata-rata nilai dan kelasnya itu udah berubah juga ke kelas J. Oke, yang ketiga kita ngambil dari sini aja, sama aja, cuma ini kita mau menjelasin apa yang aku kerjain. Oke, untuk latihan yang ketiga itu menampilkan nilai konstanta. Untuk final INT ini kayak jumlah fixnya kan, final INT fix kayak aslinya kayak ya bisa dirubah, tapi kita harus kayak tahu dulu, misal kita punya kelas nih, maksimum siswanya itu berapa. Nah, kalau maksimum itu kan kayak udah jumlah kapasitas yang nggak bisa lebih
itu kan, nggak bisa lebih nggak bisa kurang, maksimum. Nah untuk final double ini nilai yang mutlak tidak bisa dirubah-rubah emang dari sananya dengan PI 3.14. Nah untuk final charge ini misal kita bisa rubah, misal kita C, kan aku kelas J nih, nah kita ambil aja J. Nah habis itu kita ambil maksimum siswa 30 lah, masih kelasku tuh kurang, setidaknya cuma 23. Nah ini kan nggak ada tanda-tanda error, fungsinya berarti berarti kita tuh berhasil, nggak ada yang error sama sekali. Coba kita Ctrl S, di situ kita running. Nah udah kan, berhasil kan. Nah ininya juga berubah, terus ini tuh berubah, terus kelasnya juga udah berubah, dan kita sukses, build sukses. Oke, untuk yang keempat, nah tamil dulu, habis itu kita bahas sekali lagi. Nah kita Ctrl V. Nah untuk yang latihan keempat ini membahas deklarasi variabel numerik. Contoh INT nih, INT A sama dengan 15, terus INT B itu sama dengan 4. Nah kita lakukan tugas lagi, kita melakukan operasi aritmatika dengan apa? Kayak ini, INT penjumlahan sama dengan A plus B, pengurangan sama dengan A min B, ya perkalian sama dengan A kali B, pembagian A bagi B. Nah untuk modulus ini adalah ini sisa pembagian lah. Nah kita coba langsung apply atau run ya. Kita gini kan nggak ada masalah nih, nggak ada masalah, nggak ada tanda marah-marah, berarti kita itu nggak ada masalah di programnya. Dan kita coba lakukan pemrogramannya. Oke, untuk ini berhasil ya, untuk pemrogramannya berhasil. Oke, mana ya? Nah jumlah kan 15 tambah 4 berarti 9, 15 kurangi 4 berarti 11, kan valid kan, berarti kita nggak ada kesalahan sama sekali. Nah untuk yang terakhir atau yang latihan kelima, kita ambil dulu, habis itu kita jelasin. Oke. Nah untuk latihan yang kelima itu menuju ke deklarasi variabel. Misal X sama dengan 10, INT Y sama dengan 5, dan INT Z sama dengan 2. Nah untuk yang bertanda kurung ini, INT ekspresi tanpa tanda kurung itu kita INT hasil sama dengan X plus Y dikali Z. Oke. Untuk yang ekspresi dengan tanda kurung, INT hasil 2 sama dengan buka kurung X ditambah Y tutup kurung dikali Z. Nah kita lihat, misal kayak ada garis 2 ini, kita itu kayak satu paragraf gitu, misal kita gabungin dengan ini, nah itu nggak bisa, kita itu nanti error. Nah lebih baik kita taruh di sini aja, takutnya kita ada kesalahan atau apa yang membuat kita itu menjadi error. Misal kayak ini, set. Nah ini tuh nggak bisa, nanti ujungnya hasil 2 ini tuh nggak keluar. Coba kita hapus. Nah ini kan nggak ada tanda seru atau tanda lampu tadi kan. Nah ini tandanya kita itu pemrogramannya itu sukses atau berhasil. Untuk pembuktian kita Ctrl S dulu, langsung kita running. Nah build sukses, berarti tandanya itu kita berhasil. Nah dari semua ini
kita kan nggak ada yang gagal nih. Berarti kita sukses semua untuk latihan 1-5. Nah, sebelumnya aku minta maaf kalau emang ada kata atau perucapan yang kurang mengenakan disengaja maupun tidak sengaja. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Di sini aku Robi Abdili